Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan tema asuhan keperawatan pada pasien tonsilitis. Berikut nama-nama kelompoknya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi tonsilitis merupakan peradangan yang terjadi pada tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Bagian tersebut tersusun dari susunan kelenjar limfe yang terdapat dalam rongga mulut, yaitu tonsil pharyngeal atau adenoid, tonsil palatina atau faucial, tonsil lingual atau tonsil pangkal lidah, dan tonsil tuba atau tonsil di lateral dinding faring. Infeksi tonsil ini dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme berupa virus dan bakteri atau Streptococcus yang masuk secara aerogen atau foodborne ke dalam mulut. Berikut etiologi dan faktor resiko. Etiologi tonsilitis. Terjadinya tonsilitis disebabkan oleh adanya infeksi virus atau bakteri. Bakteri tersebut dinamakan Streptococcus. Nah, tonsil memiliki fungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Apabila tonsil tidak dapat terlindungi dari virus atau bakteri, maka akan terjadi pembekakan serta peradangan di area tersebut atau disebut dengan tonsilitis. Faktor resiko yang dapat menyebabkan tonsilitis tersebut yaitu yang pertama makanan dan minuman, lalu yang kedua higien mulut, yang ketiga yaitu paparan asap rokok, yang keempat yaitu imunitas menurun. Tonsilitis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tonsilitis akut dan tonsilitis kronis. Peradangan pada tonsil palatina disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus pada epitel tonsil sehingga menginfeksi epitel tonsil dan penyakit atau keluhan tersebut berlangsung kurang dari 3 bulan. Itu disebut dengan tonsilitis akut. Sedangkan tonsilitis kronis yaitu peradangan yang terjadi pada tonsil palatina dengan terjadinya keluhan selama lebih dari 3 bulan. Selanjutnya itu manifestasi klinis. Manifestasi klinis dibedakan menjadi 3, yaitu tonsilitis akut. Tonsilitis akut ini yang pertama ada 2, yaitu tonsilitis viral dan tonsilitis bakterial. Tonsilitis viral ini gejala yang dialami tonsilitis viral hampir sama dengan common cold yang ditandai dengan rasa nyeri pada tenggorokan dan beberapa derajat disfagia. Lalu tonsilitis bakterial ini gejala dan tanda masa inkubasi tersebut terjadi selama 2-4 hari. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya nyeri pada tenggorokan disertai nyeri pada saat menelan, rasa lesu, demam tinggi, nyeri di bagian sendi, nafsu makan berkurang, dan nyeri di bagian telinga karena mengalami nyeri alih. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kedua, tonsilitis membranosa. Tonsilitis membranosa ini dibedakan menjadi 3, yaitu tonsilitis yang pertama tonsilitis difteri. Gejala umumnya yaitu gejala tersebut hampir sama seperti gejala yang lainnya seperti kenaikan suhu tubuh. Lalu gejala lokalnya yaitu berupa keadaan tonsil yang membengkak ditandai dengan bercak putih kotor. Yaitu yang kedua yaitu tonsilitis septik. Nah, tonsilitis septik ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus hemolyticus pada susu sapi. Lalu yang ketiga yaitu angina Vincent. Angina Plaut-Vincent ini memiliki gejala demam hingga 39 derajat Celcius, badan lemah, nyeri kepala, dan terkadang mengalami gangguan pencernaan. Lalu selanjutnya yaitu tonsilitis kronis. Nah, tonsilitis kronis ini pada pemeriksaan tersebut tonsil tampak membesar dengan permukaan tidak rata,
kriptus melebar, dan beberapa kripti terisi oleh detritus. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Secara patologi terdapat peradangan pada jaringan tonsil ditandai dengan adanya kumpulan leukosit dan sel epitel yang mati, serta bakteri patogen yang terdapat dalam kripta. Dan terdapat fase-fase patologis yang meliputi nekrosis jaringan, peradangan biasa di daerah tonsil, lalu selulitas tonsil, pembentukan eksudat, pembentukan abses peritonsiler, proses peradangan yang terjadi pada epitel mukosa, juga terdapat jaringan limfoid yang terkikis, sehingga proses penyembuhan yang terjadi pada jaringan limfoid diganti oleh jaringan parut dan terjadi pengerutan, sehingga kripta melebar. Lalu yang selanjutnya yaitu proses diagnostik. Yang pertama yaitu melakukan anamnesa. Nah, anamnesa ini merupakan proses pengkajian yang dilakukan melalui wawancara dengan si pasien tersebut dan bagian penting dari penegakan diagnosa. Nah, penderita sering datang dengan keluhan nyeri dan sakit pada tenggorokan yang terus-menerus. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu pembesaran tonsil dalam ukuran T1 sampai T4. T1 yaitu batas medial tonsil melewati pilar anterior sampai seperempat jarak pilar anterior sampai uvula. Lalu yang kedua itu batas medial tonsil melewati seperempat jarak pilar anterior uvula sampai setengah jarak anterior uvula. Lalu yang ketiga, batas medial tonsil melewati setengah jarak pilar anterior sampai uvula sampai 3/4 jarak pilar anterior uvula. Lalu yang keempat, batas medial tonsil melewati 3/4 jarak anterior hingga uvula sampai uvula atau lebih. Pemeriksaan fisik juga dapat ditemukan tanda dan gejala, yaitu terjadi peradangan pada tonsil disertai dengan nyeri, yaitu pernapasan melalui mulut serta suara terendam, lalu tanda dehidrasi. Bila dilakukan penekanan pada plika anterior dapat keluar pus atau material menyerupai keju. Lalu yang selanjutnya yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan yang dilakukan pada setiap kategori tonsilitis berbeda-beda, yaitu yang pertama tonsilitis akut, dibagi menjadi dua, yaitu tonsilitis viral dan tonsilitis bakterial. Tonsilitis viral yaitu pada umumnya penderita yang memiliki riwayat tonsilitis akut serta demam sebaiknya pemberian cairan adekuat, lirah baring dan diet ringan. Lalu yang kedua, tonsilitas bakterial. Tonsilitas bakterial ini, riwayat penderita ini diberikan antibiotik spektrum luas seperti penisilin, aritromisin, dan antipiretik dan obat kumur yang mengandung disinfektan. Lalu tonsilitis membranosa dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu tonsilitis difteri. Tonsilitis difteri ini antidifteri serum atau ADS diberikan segera tanpa menunggu hasil kultur dengan dosis sekitar 20.000 hingga 100.000 unit. Hal tersebut diberikan tergantung kategori penyakit yang diderita dan umur. Lalu yang kedua yaitu angina Plaut-Vincent, dilakukan antibiotik spektrum luas selama 1 minggu, menjaga kebersihan mulut dan mengkonsumsi vitamin C dan B kompleks. Lalu yang terakhir yaitu ada tonsilitis kronis. Tonsilitis kronis ini dengan cara pembedahan pengangkatan tonsil. Tindakan ini dilakukan pada kasus penata laksanaan medis atau yang lebih konservatif gagal untuk meringankan gejala-gejala. Penata laksanaan medis tersebut termasuk pemberian penisilin yang lama,
irigasi tenggorokan sehari-hari dan usaha untuk membersihkan kripta tonsillaris dengan alat irigasi gigi atau oral. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke kasus pada keperawatan. Next. Seorang pasien bernama Tuan X, usia 33 tahun dengan BP 49 kilo, tingginya 159 cm, suku Jawa, beragama Islam, asal Sumberjo, RT 33, RT RW 34, yang ada di Kecamatan Tempurjo. Ini datang ke Poliklinik THT di RS Citra Husada pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 15.00. Keluhan yang dirasakan pasien yaitu nyeri pada bagian tenggorokan dan sering kambuh lebih dari 3 kali, yang dirasakan sudah kurang lebih 3 bulan, disertai demam. Pasien punya riwayat penyakit tonsilitis sejak kecil. Pasien juga mengatakan bahwa ketika kambuh, tenggorokannya seperti ada yang mengganjal dan sakit saat digunakan untuk menelan, sehingga nafsu makannya berkurang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, suhu pasien 38 derajat Celcius, TD-nya 120/80, nadinya 110, RR-nya 16 kali per menit. Tampak sakit ringan dengan kesadaran kompos mentis, tidak memiliki riwayat kejang, BAK dan BAB normal, tonsil tampak membesar. Status generalis dalam batas normal, lalu status lokalis didapatkan tonsil T4 nampak abses jaringan. Terdapat kripta melebar, detritusnya ini negatif dengan uvula berada di tengah, warna mukosa non hiperemis. Keluarga pasien juga mengatakan bahwa anaknya sering ngorok pada saat tidur dan nafasnya berbau. Keluarga pasien juga berkata bahwa keluarganya tidak ada yang memiliki riwayat seperti dirinya, dan ia mengaku sering mengkonsumsi makanan pedas dan digoreng. Pasien berkata bahwa ia juga pernah berobat dengan spesialis THT sebelumnya dan mendapatkan terapi, akan tetapi pasien mengatakan mengalami kekambuhan lagi. Next. Dari pengkajian yang didapat dari kasus tersebut, keluhan utamanya adalah nyeri di bagian tenggorokan. Lalu RPS-nya nyeri pada bagian tenggorokan dan sering kambuh lebih dari 3 kali, kurang lebih selama 3 bulan ini, disertai demam. Ketika kambuh, tenggorokannya terasa seperti ada yang mengganjal dan sakit ketika digunakan untuk menelan, sehingga nafsu makannya menurun. Kesadarannya kompos mentis, TD-nya 120/80, nadinya 110, suhunya 38, BB-nya 50, TB-nya 170 cm, status gizi kurang baik, antropometrinya PMI-nya 17,3, di bawah normal. Next. Mulut, mukosa bibir kering, kondisi gigi kurang bersih, dapatkan tonsil T4 nampak abses jaringan, lalu kriptanya melebar, detritusnya tidak ada, ekstremitas akral panas. Analisa data dan masalah yang didapat dari kasus tersebut yaitu yang pertama adalah nyeri kronis. Ini terkait dengan DS, pasien mengeluh nyeri pada tenggorokan, pasien mengeluh sakit ketika menelan. Lalu DO-nya tonsil tampak membesar, terdapat pembesaran tonsil ini T4 dan nampak abses jaringan. Kriptanya melebar,
Lalu etiologinya invasi kuman, bakteri, virus pada tonsil ini menyebabkan terjadinya inflamasi pada tonsil. Lalu merangsang impuls saraf, rangsangan dihantarkan ke talamus, lalu terjadi nyeri kronis. Lalu masalah keperawatannya yang kedua adalah hipertermi. DS yang didapat adalah pasien mengeluh demam, suhunya 38 derajat Celcius, dan akral terasa panas. Etiologinya adalah merangsang terjadinya proses endogen atau pirogen. Ini dihadirkan ke hipotalamus sebagai termoregulator terjadi hipertermi. Lalu untuk masalah keperawatannya. Next. Lalu yang ketiga adalah defisit nutrisi. DS-nya pasien mengeluh nyeri saat menelan, nafsu makan juga berkurang. DO-nya klien nampak kesakitan saat menelan. Etiologinya adalah terjadi peradangan pada tonsil, ini merangsang saraf terapi yang menimbulkan nyeri. Lalu respon nyeri pada saat menelan mengganggu nutrisi masuk sehingga anoreksia dan defisit nutrisi. Next. Dari pathway-nya, tonsilitis kronik hipertrofi ini berawal dari invasi kuman bakteri virus pada tonsil, lalu terjadi inflamasi pada tonsil, rangsangan impuls saraf, lalu rangsangan itu dihantarkan ke talamus. Lalu timbul nyeri pada tenggorokan sehingga muncul masalah keperawatan nyeri kronis. Lalu dari tonsilitis ini juga merangsang terjadinya terjadinya proses endogen atau pirogen. Lalu dihantarkan ke hipotalamus, bagian termoregulator, lalu mengakibatkan suhu meningkat dan terjadi hipertermi sebagai diagnosa keperawatannya. Tonsilitis juga menyebabkan terjadinya disebabkan karena terjadinya peradangan pada tonsil, perangsang saraf tepi yang menimbulkan nyeri, lalu respon nyeri pada saat menelan mengganggu nutrisi. Ini yang menyebabkan nafsu makan menurun sehingga terjadi defisit nutrisi. Diagnosa keperawatan yang diambil yang prioritas adalah nyeri kronis berhubungan dengan peradangan pada tonsil ditandai dengan nyeri dan kesakitan pada tenggorokan. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit endogen atau pirogen ditandai dengan suhu tubuh meningkat. Lalu defisit nutrisi berhubungan dengan peradangan pada tonsil ditandai dengan nyeri pada saat menelan. Next. Intervensi keperawatan yang bisa kita ambil dari diagnosa nyeri kronis. Yang pertama adalah asuhan keperawatan 3 kali 24 jam. Diharapkan tingkat nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, kemampuan melakukan tindakan untuk mengurangi gejala meningkat, kemampuan memonitor variasi gejala juga meningkat. Intervensinya yaitu manajemen nyeri. Yang pertama adalah identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi. Lalu jelaskan penyebab. Next. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, lalu kolaborasi pemberian analgesik. Diagnosa yang kedua yaitu hipertermi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi pasien menurun dengan kriteria hasil, keluhan panas atau demam juga menurun. Intervensi yang dapat kita ambil yaitu manajemen hipertermi, monitor suhu tubuh, monitor komplikasi akibat hipertermi, identifikasi penyebab hipertermi, lakukan pendinginan eksternal, dan anjurkan tirah baring. Diagnosa ketiga, setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi pasien juga membaik dengan kriteria hasil, asupan nutrisi membaik, kemampuan menikmati makanan membaik, refleks menelan juga membaik, usaha untuk menelan juga meningkat, nafsu makan juga membaik. Intervensinya yaitu dengan identifikasi status nutrisi, lalu identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi,
monitor asupan makanan, lalu untuk pemantauan nutrisinya, identifikasi pola makan, identifikasi kemampuan menelan, dan identifikasi kelainan rongga mulut. Next. Implementasi yang bisa kita lakukan pada nyeri kronis yaitu yang pertama adalah bertanya kepada pasien tentang apa yang dirasakan dan bagaimana intensitas nyerinya. Lalu memberikan dan mengajarkan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor apa saja yang dapat memperberat dan memperingan nyeri. Lalu mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri. Respon pasien yang dapat kita lihat adalah pasien mampu bercerita tentang apa yang dirasakan dan skala nyerinya berapa. Lalu pasien memahami bagaimana cara mengurangi nyeri. Pasien juga memahami penyebab nyeri yang terjadi pada dirinya. Lalu pasien juga mengetahui jenis dan sumber nyeri dan mengetahui cara peredakan nyeri tersebut. Next. Yang diagnosa implementasi yang kedua. Dari masalah keperawatan yang kedua yang hipertermi, yaitu memonitor suhu pasien menggunakan termometer, memonitor adanya komplikasi pada hipertermi yang dialami oleh pasien, lalu mengidentifikasi penyebab hipertermi, melakukan pendinginan eksternal, menganjurkan tirah baring pada pasien. Respon yang dapat kita lihat adalah pasien mengetahui suhu tubuhnya berapa. Lalu pasien mengetahui komplikasi apa saja pada hipertermi ini. Lalu pasien mengetahui penyebab terjadinya hipertermi. Pasien juga mengetahui bagaimana cara mengurangi hipertermi ini. Pasien juga dapat mengetahui dan mengetahui manfaat dilakukannya tirah baring ini. Lalu pada status defisit nutrisi, kita bisa melakukan mengidentifikasi status nutrisi pasien, mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi pasien, memonitor asupan makanan pasien apakah makanan tersebut habis atau tidak. Respon yang dapat kita ambil adalah pasien mengetahui status dan kondisinya saat ini. Pasien mengetahui kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuhnya dan jenis nutrisinya. Next. Yang nomor 4, mengidentifikasi pola makan pasien, mengidentifikasi kemampuan menelan, dan mengidentifikasi keadaan rongga mulut, apakah terjadi masalah atau tidak. Responnya yang nomor 3, pasien memakannya walaupun hanya sedikit. Pasien mengetahui cara yang tepat mengenai pola makan, lalu mengetahui tingkatan kemampuan menelan pada dirinya, lalu pasien dapat mengetahui kondisi rongga mulut bahwa pasien tersebut mengalami peradangan pada tonsilnya. Next. Evaluasi pada diagnosa pertama, yaitu pasien mengatakan bahwa nyeri dan gejala yang dirasakan sudah berkurang. Skala nyeri menurun dan pasien tampak tidak merintih kesakitan seperti sebelumnya. Next. Dari asesmennya, keluhan nyeri menurun, kemampuan melakukan tindakan untuk mengurangi gejala sudah meningkat, kemampuan memonitor variasi gejala meningkat, intervensi yang dilakukan efektif, dan perencanaan akan dilanjutkan. Next. Evaluasi dari diagnosa kedua, yaitu pasien mengatakan bahwa suhu tubuhnya sudah menurun dan kembali normal. Objektifnya suhu sudah menurun dan tidak mengalami demam. Dari asesmennya, keluhan panas atau demam sudah menurun, merintih berkurang. Lalu B-nya intervensi yang dilakukan efektif dan perencanaan akan dilanjutkan. Lalu yang ketiga adalah pasien mengatakan nafsu makan mulai membaik. Pasien dapat menelan secara
perlahan, pasien juga dapat makan walaupun hanya sedikit. Assessment-nya adalah asupan nutrisi membaik, kemampuan menikmati makanan juga membaik, refleks menelan meningkat, usaha menelan meningkat, nafsu makan juga membaik. Intervensi yang dilakukan efektif dan perencanaan akan dilanjutkan. Baik, inilah videonya. Your doctor has recommended that you or your child undergo surgery to remove the tonsils. But what does that actually mean? Tonsils are located in the throat, at the back of your mouth, one on either side of the uvula. Together, your tonsils work to help fight infection entering the body through the mouth. They are part of your immune system. Occasionally, tonsils themselves become infected. This condition is called tonsillitis. During an attack of tonsillitis, the tonsils can become inflamed and can cause fever and body aches. In addition, tonsillitis can increase the chances of other complicating illnesses, including enlargement of the lymph nodes in the neck, enlargements of the tonsils causing difficulty breathing or swallowing, recurrent bronchitis, and other conditions caused by infection. In most cases, your doctor will recommend the surgical removal of tonsils only when tonsillitis becomes chronic and begins to interfere with daily life. Luckily, in most people, the immune system is more than able to compensate for the loss of the tonsils, and having them removed will not in any way weaken you. You should make sure you have spoken to your doctor about the particular reasons behind his or her recommendations. On the day of your operation, you will be asked to put on a surgical gown. You may receive a sedative by mouth, and an intravenous line may be put in. You will then be transferred to the operating table. In the operating room, the anesthesiologist will begin to administer anesthesia. When the patient is asleep, a breathing tube will be inserted through the nose. Next, the surgical team will pack the back of the throat with cotton or other material to absorb blood and to prevent it from escaping down the back of the throat. An instrument called a retractor will be used to hold the tongue. Using a clamp, the surgeon will pull the tonsils toward the middle of the mouth. Next, the tonsils are cut free by tightening the wire loop around each of their bases. Finally, when the bleeding has lessened, the team will remove the packing and the breathing tube. Depending on the age of the patient and the size of the tonsils, fine sutures may be used to close the blood vessels feeding the tonsils. No bandage or other covering is required. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan asuhan keperawatan tonsilitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.